Tapi sebelum masuk ke video, di bawah channel ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari Dr. Husin Basir, kalian bisa tekan tombol itu untuk berlangganan konten-konten dari Dr. Husin Basir. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Selamat ketemu lagi teman-teman yang saya kasihi. Saya selalu merasa semangat dan senang sekali setiap saat ingin membuat video yang baru, karena bisa hal ini menjadi berkat untuk kita semua. Nah, di video yang sekarang ini kita akan membahas the rule of thumb. Apa itu the rule of thumb? The rule of thumb itu adalah suatu aturan atau ukuran yang ada di masyarakat luas, yang diterima oleh masyarakat luas sebagai suatu kebenaran yang berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan penelitian. Contohnya, berapa kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia dewasa selama satu hari? Sebagai the rule of thumb daripada kebutuhan cairan ini yang kita terima, masyarakat terima adalah 10 gelas per hari, atau kira-kira 2,5 liter per hari. Contoh kedua, kita membutuhkan zat gizi untuk tetap sehat dan juga agar daya tahan tubuh kita bagus, bahkan mungkin bisa ditingkatkan. Bagaimana kita mendapatkan ini? Caranya adalah kita usahakan di dalam makanan kita ada 4 sehat 5 sempurna. Kita udah tahu, yaitu ada makanan pokok, harus ada lauk pauknya, kemudian harus ada sayur-sayuran, buah-buahan. Yang 5 sempurna, 1 gelas susu. Itu adalah the rule of thumb untuk gizi. Nah, sekarang yang mau kita bahas pada pagi hari ini dalam video ini adalah the rule of thumb untuk asuransi manusia, bukan asuransi mobil atau asuransi finance dan lain-lain, bukan. Ini asuransi manusia. Seperti yang kita ketahui, asuransi adalah kontrak yang dibuat oleh perusahaan asuransi kepada nasabah dalam bentuk polis. Syaratnya selama nasabah membayar premi, polisnya akan hidup. Dan kalau terjadi apa-apa, maka manfaat yang ada di polis itu pasti akan diserahkan kepada yang berhak. Nah, sebenarnya asuransi itu sederhana sebenarnya. Hanya ada 5 hal di asuransi. Kalau kita meninggal, keluarga kita dibayar. Nah, kalau kita kena penyakit kritis, kita dibayar. Nah, kalau kita memasuki masa pensiun, uang pensiunnya setiap bulan atau setiap tahun itu pasti akan masuk ke dalam rekening kita sampai kita meninggal. Kalau pada saat anak kita memasuki masa sekolah, sudah ada dana pendidikan. Dan kalau kita masuk rumah sakit, sekarang hanya dia memakai kartu kesehatan, hanya digesek, kita sudah semua biaya berobat, rawat, nginap itu akan terbayar. Dengan demikian, maka orang yang memiliki asuransi dia akan tenang. Seperti saya memiliki asuransi kesehatan sampai ke Singapura. Jadi kalau saya misalnya ada keperluan ke Singapura, saya tenang. Walaupun saya sakit di sana, tinggal masuk rumah sakit, memberikan ketenangan yang luar biasa. Nah, untuk pensiun
kami juga siapkan dana pensiun. Dan itu bisa kami nikmatin setiap tahun selama kami meninggal. Nah, bagaimana role of thumb daripada 5 hal ini? The role of berapa besar yang harus kita siapkan untuk asuransi jiwa yang kita sebut dengan UP, uang pertanggungan. Kalau terjadi apa-apa dengan kita, maka keluarga kita atau orang yang tertanggung sama kita, yang hidupnya tergantung dengan kita, misal orang tua kita, nah, mereka akan mendapatkan sejumlah uang. Nah, rule of the thumb daripada asuransi jiwa adalah 10 kali gaji tahunan. Ambil contoh, misalnya tiap bulan kita terima 5 juta, 1 tahun 60 juta. Jadi uang pertanggungan yang kita beli dari perusahaan asuransi 10 kali 60 juta adalah 600 juta. Dengan the rule of thumb ini, kita tahu itu cukup untuk kita. Nah, bagaimana dengan kalau kita tidak punya the rule of thumb ini, kita beli terlalu besar, itu menjadi beban untuk kita. Terlalu kecil, kurang manfaatnya. Inilah manfaat the rule of thumb untuk asuransi jiwa. Nah, sekarang bagaimana yang penyakit kritis? Setengahnya saja, yaitu 5 kali gaji tahunan. Jadi kalau tadi 10 kali 600 juta, ini cukup 300 juta. Tidak perlu sampai kita beli sampai 1 M. Kalau gaji kita 5 juta per bulan. Nah, itu the rule of thumb untuk penyakit kritis atau income protector. Nah, bagaimana dengan pensiun? Nah, pensiun ini agak lain. Kenapa? Karena kalau kita tidak memiliki income tetap pada waktu kita pensiun, berapa besar pun aset kita, itu akan habis. Umpamakan masa kita kerja itu adalah seperti pohon. Pohon itu besar karena akarnya kuat. Selama akarnya bagus, pohonnya akan kuat. Kita tebang pun pohonnya, maka akan tumbuh tunas yang baru. Tapi kalau akarnya rusak, bagaimanapun besarnya pohon akan mengering. Nah, pohon ini seumpama aset kita, harta kekayaan kita. Sedangkan akar ini adalah income pasti. Nah, karena itu, maka the rule of thumb untuk income ini mulai secepat mungkin. Ya. Misalnya kita mulai kerja umur 20 tahun. Kita dapat gaji misalnya 1 juta. Maka the rule of thumb dari pensiunan 20% daripada gaji itu harus kita simpan. Kita simpan dulu, kalau sudah cukup jumlahnya kita belikan asuransi investasi, asuransi jiwa, tetapi yang ada unit linknya, ada investasinya. Inilah yang akan nanti menutup, memberikan. Nah, kalau ini kita konsisten sampai kita pensiun 20%, maka pada waktu kita pensiun, income uang pensiun kita atau income pasti kita waktu pensiun kira-kira 50% daripada gaji terakhir. Ini besar sekali. Ini kalau kita mulai sedini mungkin. Tetapi tidak ada kata terlambat. Kalau sekarang baru kita mengerti ini, baru mau mengambil asuransi kesehatan, lakukanlah. Dan yang keempat adalah dana pendidikan anak. Ini kira-kira 5% dari gaji kita. Itu kita tabung terus sampai usia anak sekolah. Nah, kemudian bagaimana dengan asuransi kesehatan?
semuanya ini dari asuransi jiwa, asuransi income proteksi, dana pensiun, dana pendidikan anak, dan dana kesehatan. Walaupun the rule of thumb-nya itu sudah ada, tetapi bukan harus dilakukan demikian. Tetapi kita harus mengetahui bagaimana income kita. Kita harus menyesuaikan dengan income kita. Kalau income kita masih belum memadai, kita persentasenya kita kurangkan. Yang paling penting, kita harus punya account tersendiri untuk bayar premi asuransi. Yang tidak boleh kita ganggu. Apapun kebutuhan kita, bahkan untuk beli rumah pun, kita tidak boleh ganggu account untuk premi asuransi. Kenapa? Kalau preminya gagal bayar, pasti lep. Semua manfaat hilang. Apapun yang sudah kita bayarkan hilang. Kecuali ada dana sedikit, itu bisa kembali pada kita. Karena asuransi ini bekerjanya lah masa panjang. Seperti asuransi pensiun. Itu bisa kita nikmatin kalau tergantung dari usia yang kapan kita mau pensiun. Itu bisa 25 tahun, 35, 45, 55, atau 60. Umumnya 55. Nah, pada waktu itulah dana yang sudah kita kumpul 20% itu sudah cukup untuk meneruskan kita sampai kita meninggal. Income pasti setiap tahun atau setiap bulan. Itu tergantung dari perusahaan asuransi di mana kita mengambilnya, atau tergantung dari agen asuransi. Karena itu kita bisa tanya dengan agen asuransi yang kita kenal baik, ya. Mereka pasti akan memberikan nasihat sama kita. Bagaimana kita menyiapkan pensiun ini? Nah, kesehatan ini agak menarik ini. Nah, kalau income kita belum memadai, maka pendapat pribadi saya, ini bukan di rule of thumb, manfaatkanlah kartu BPJS yang sudah kita beli, kita bayar. Pakailah seoptimal mungkin. Tapi kalau income kita sudah lebih daripada yang kita butuhkan, dan asuransi yang lain juga kita sudah cover, dan kita ingin misalnya mendapatkan pelayanan ke luar negeri misalnya, nah, perlu kita mengambil asuransi swasta. Dan semua asuransi kesehatan swasta semuanya bagus. Tapi yang penting kita harus tahu manfaatnya ada di polis, kita harus mengerti. Nah, inilah sekarang bagaimana kita mengimplementasikan the rule of thumb ini. Nah, kalau kita baru misalnya umur baru tamat, maka yang kita lakukan, kalau kita mau punya tanggung, kalau tidak punya tanggungan, kita ambil asuransi dana pensiun saja. Tapi kalau kita punya tanggungan, belum menikah, tapi orang tua kita, tergantung sama kita. Kita ambil juga asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Anak sudah tidak perlu karena kita belum menikah. Kalau kita sudah menikah sebagai keluarga muda, maka tetap kita ambil asuransi jiwa, penyakit kritis. Kemudian juga kalau kita sudah punya anak, pendidikan anak, dana pensiun mungkin kita sisihkan dulu. Kalau anak kita udah selesai sekolahnya, baru dana pensiun mulai kita tabung, ya, kita siapkan untuk dana pensiun kita. Nah, ini kira-kira dari praktisnya. Nah, bagi kita yang sudah memiliki polis-polis, ya, mungkin ada lebih pada satu, tinggal kita lihat saja. Sekarang kita dengan sederhana kita bisa lihat uang pertanggungannya cukup nggak. Kalau belum ada income proteksi, mulai dipikirkan, ya, dilihat bagaimana keadaan keuangan kita. Ya. Belum ada dana pensiun, ini wajib.
Dan sebenarnya kalau saya bisa katakan, asuransi itu wajib. Kenapa BPJS itu diwajibkan oleh pemerintah? Kalau kita ingin mengurus KTP misalnya, pasti ditanya, mana kartu BPJS ya? Karena pemerintah peduli dengan kita. Itu baru asuransi kesehatan. Ya semuanya itu wajib. Tergantung bagaimana kita mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Nah, kalau teman-teman semua merasa presentasi yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sehingga manfaatnya bisa dinikmati oleh banyak sekali teman-teman kita. Nah, sampai di sini video ini. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih.